Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan berkunjung ke salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Parepare. Salah satunya yaitu Asuransi Prudensial Syariah. Yuk ikuti perjalanan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di lembaga keuangan syariah, lebih tepatnya di Asuransi Prudensial Syariah. Dan kita bersama dengan narasumber Ibu Nur Hayati. Dan untuk lebih kenalnya mungkin Ibu bisa sedikit perkenalan nama. Ya, nama saya Nur Hayati Ali. Apalagi tugas sehari-hari saya sebagai dosen PB. Ya, terus disiplin ilmu saya pemikiran Islam, tetapi saya bergelut di dunia asuransi syariah. Alhamdulillah hari ini saya masih tergolong sebagai asosiasi agensi direktur di tingkat prudensial syariah. Artinya saya masih resmi sebagai tenaga pemasar. Jadi tenaga pemasar itu sama dengan karyawan. Jadi saya karyawan di salah satu perusahaan besar ini, yakni perusahaan Prudential. Saya selanjut saja ceritanya ya. Jadi Prudential itu lahir tahun 1848 di London. Masuk ke Indonesia tahun 1997. 95 sampai 97. Terus menjadi syariah tahun 2007. Jadi syariah sekarang sudah lebih berapa tahun itu? 20 tahun ya? 2007 sudah 2020 tahun. Sudah 5 tahun sekarang syariah berdiri. Dan sampai hari ini Prudential Syariah masih tetap eksis dan masih nomor 1 di Indonesia. Selain daripada dia nomor 1, dia perusahaannya benefit, dia pembayar pajak nomor 1 di Indonesia. Dan sampai hari ini dana yang dia kelola 80 lebih triliun. Makanya pemerintah suka-suka karena dia pembayar pajak nomor 1. Baru-baru ini kira-kira bulan berapa sekarang ya? Bulan apa ini? Desember. Sekitar bulan Oktober kemarin dia kerjasama dengan PBNU Pusat Jakarta. Dan insya Allah akan merambah lagi ke PP Muhammadiyah untuk kerjasama. Apa artinya? Apa alasannya dia mau kerjasama? Karena dia ingin menyampaikan ke seluruh masyarakat Muslim, terutama yang mau mengambil asuransi, ambillah yang syariah. Saya tidak mengatakan ambil yang prudensial syariah saja, kan banyak syariah. Cuma kalau mau dilihat dari benefit perusahaan, maka prudensial lah masih menduduki peringkat teratas. Di masa pandemi kemarin masih tetap menduduki prudensial teratas. Di masa terjadinya kemarin resesi 9798 dia masih menduduki peringkat 1. Jadi kenapa saya bertahan di sini? Karena dia punya sistem yang sangat, bagi saya sangat Islami. Hal yang kedua yang membuat saya menjadi tetap karyawan di tempat ini adalah karena sistemnya yang betul-betul mengikuti ketentuan dan aturan. Misalkan ketika dia menjanji orang akan dibayarkan kalau dia sakit, maka dia bayarkan sesuai ketentuannya. Tentu ada ketentuan yang berlaku. Misalnya jatahnya sekian, maka jatahnya itu diberikan. Walaupun ada persyaratan. Nah, misalkan
Kalau ada orang meninggal harus ada persyaratan apa, itu yang penting terpenuhi. Dan alhamdulillah sampai hari ini Prudential belum pernah tidak membayarkan klien nasabah. Salah satu testimoninya saya. Ini saya ya testimoninya. Ini saya bulan lalu, bulan November yang lalu, November ya. Saya sekitar tanggal 16 ya. Rencana mau berangkat ke Solo malam itu, sebentar malamnya, jam-jam begini, saya terjatuh di dalam, di dapur saya terjatuh licin. Saya mau sudah berwudu salat asar, saya pakai sandal hotel karena saya suka pakai sandal di rumah. Saya pakai sandal hotel, terpeleset saya, ini tangan saya menekan ini begini, terus ini patah ini, dan patahnya dua, patah ini meleset dan ada runcing di sini. Saya bawa ke rumah sakit umum. Saya bilang sama kepala rumah sakit, Bu, Dok, kayaknya saya jangan di sini deh, karena saya ada kartu Prudential. Terus dia bilang, sebenarnya Ibu tidak bisa kalau sudah masuk di sini, kan rumah sakit besar, rumah sakit rujukan. Saya bilang, saya tidak mau pakai askes, Dok. Kenapa Ibu tidak mau pakai askes? Saya ada kartu Prudential. Dan kartu saya itu warna hitam. Hitam itu namanya PPH Plus. PPH Plus itu nilai kartu saya itu tagihan tanpa batas. Jadi alhamdulillah saya di Makassar dioperasi di Primaya. Saya menggunakan anggaran hampir 120 juta. Coba bayangkan, ini doang kata orang ini saja hampir 120 juta. Artinya sekarang tidak ada lagi biaya yang murah. Nah itu contoh testimoni. Saya kira cukup tentang informasi Prudential. Oke, jadi yang saya terangkat tadi bahwa salah satu lembaga syariah yang sangat eksis di kalangan masyarakat Indonesia itu asuransi Prudential Syariah. Ya. Dan tentu hal ini juga dapat dibuktikan bahwa terlepas daripada krisis ekonomi dia mampu bertahan sampai saat ini. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, untuk sejauh ini asuransi Prudential Syariah produk apa saja yang ditawarkan? Banyak sekali produknya. Yang pertama, yang utama itu ya, yang namanya seluruh asuransi di dunia, produk utamanya satu, jiwa. Jadi yang pertama asuransi jiwa namanya. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu nasabah membayar, tapi nanti kalau terjadi risiko meninggal dibayarkan. Itu jadi utama, seluruh asuransi begitu, walaupun syariah, walaupun komersial, asuransi utama jiwa. Yang lain itu tambahan, produk tambahan. Misalnya kalau di Prudential itu ada namanya produk kesehatan. Kesehatan itu di Prudential ada dua, ada menggunakan, ada tiga. Ada menggunakan kartu hitam. Yang menggunakan kartu hitam di sini di ini ada beberapa, termasuk Pak Dr. Ramli, termasuk ada berapa di dalam itu yang pakai kartu hitam. Kartu hitam itu lagi ada dua. Kartu hitam itu namanya PPH Plus. PPH Plus kartu hitam itu ada dua lagi. Ada yang berlaku di seluruh dunia Asia. Seperti anak-anak saya punya semuanya berlaku di seluruh dunia Asia. Kecuali 3 negara, Hong Kong, Jepang, Singapura. Jadi itu dia tidak bisa berlaku, itu yang 3 negara di dunia Asia itu dia punya kartu. Tapi kalau hanya ke Korea, kemana, pokoknya dunia Asia, nah seluruh berlaku, kecuali 3 negara itu dia punya kartu berlaku. Nah, yang kedua adalah seperti kartu saya pikir saya tidak ke luar negeri gitu, tapi anak-anak saya kan di luar negeri semua, 3 orang luar negeri cuma satu di sini. Itu cuma berlaku di Indonesia. Saya punya berlaku di Indonesia saja, tapi rumah sakit internasional. Itu namanya PPH Plus yang kartunya hitam. Yang kedua, kartu yang warna merah. Itu namanya apa yang namanya ya? Apa lagi? Bukan PPH Plus tapi warna merah dia punya kartu. Saya lupa istilahnya. Itu hanya di Indonesia dan terbatas. Terbatas itu paling rendah nilai kamarnya per hari itu 600.000 dan terus di atas lagi tidak atasnya. Kalau kartu hitam namanya tagihan tak terbatas, bisa sampai ke seluruh dunia. Kalau seluruh dunia itu bisa sampai 60 M per tahun, 65 M per tahun dana biasa disiapkan.
Tapi kalau di seluruh dunia Asia tergantung. Ada yang bisa sampai 10 M saja, ada sampai 20 M saja. Ada yang lain-lain lah. Pokoknya dananya banyak terjumlah lah. Nah, itu manfaat itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya Perucerah. Perucerah itu dana pendidikan. Semua ini syariah ya, semua syariah. Ada namanya Perucerah, itu dana pendidikan. Mau dijelaskan lagi dana pendidikannya? Tidak perlu. Sistemnya? Boleh. Mau dijelaskan dulu. Misalnya begini, anak-anak usia 5 tahun masuk jadi nasabah. Misalnya bayar 500.000. Tinggal ditanya orang tuanya, ibu mau ambilkan anaknya berapa tahun? Kalau ibu mengatakan, saya mau ambilkan anakku sampai tamat SMA untuk dia pakai kuliah, maka berarti dia harus bayar 13 tahun. Kan usia 18 tahun anak-anak tamat SMA. Berarti sekarang usianya 5 tahun. Berarti dia harus bayar sampai 18 tahun. 13. 13 tambah 5, 13. Nah, sesudah 13 tahun dia bayar, apa yang dia terjadi? Sesudah itu nanti dia berikan dana, misalnya contoh saja ya, mungkin diberikan dana sekitar 100 juta contoh ya. Kemudian anak-anak ini diberikan per bulan uang jajan sampai selesai kuliah. Tiap bulan ada uang jajan diberikan sampai selesai kuliah. Itu namanya Perucerah. Kemudian yang berikut ada namanya kalau yang tadi itu yang kartu merah itu Prus Hospital namanya. Kalau yang ketiga ada namanya Perucinta. Perucinta, apa itu Perucinta? Prudential cinta. Kenapa dia sebut Perucinta? Karena yang abadi itu cinta, kita tidak. Yang abadi cinta, misalnya kita mencintai siapa, cinta orang tua kepada anaknya, abadi loh itu. Cinta, jangankan orang kekasihnya saja sampai bahasa abadi, walaupun tidak pasti ya, tapi kan bisa abadi. Namanya cinta itu pasti abadi, kalau tidak abadi bukan cinta namanya. Nah, itu namanya Prudential cinta. Apa tawarannya? Ini yang paling heboh. Yang paling heboh itu dulu ditawarkan mulai dari 100.000. 100.000 itu namanya Pusejati. Itu 100.000 dulu namanya Pusejati. Nah, sekarang tidak ada lagi 100, naik menjadi 300, itu Perucinta. Misalkan begini, produknya ini ya, orang menabung 10 tahun. Misalnya dia nabung 300.000 selama 10 tahun, berarti dia sudah punya simpanan 36 juta. Karena 300 dikalikan 10 tahun kan 36 juta tau? Tapi dia diprotek atau dijaga, diprotek namanya itu dijaga, dilindungi sampai 20 tahun. Tapi tidak membayar lagi. 10 tahun saja membayar. 11 tahun sampai tahun ke-20 sudah tidak. Nah, uangnya berarti sudah ada tau? Tetapi manfaatnya apa? Kalau terjadi resiko tidak minta-minta meninggal, ini murni jiwa. Kalau terjadi resiko tidak minta-minta dia meninggal, berarti contoh ya, dia ahli warisnya mendapatkan misalnya santunan 300 juta. Walaupun dia baru membayar 1 bulan. Ada kita punya nasabah di Jakarta, dia baru 2 bulan loh menyetor cair 30M. Gitu, cair 30M. Nah jadi walaupun misalnya kapanpun, yang penting kita sudah mulai masuk dan sudah diterima di Jakarta, tidak diminta-minta meninggal, langsung cair walaupun baru 1 bulan. Inilah namanya konsep syariah. Nanti saya ceritakan di mana syariahnya. Yang kedua, kalau terjadi misalnya risiko kecelakaan kedengaran ya? Atau sudah? Lanjut. Kalau terjadi risiko kecelakaan, maka yang 300 juta dikalikan 3. Misalnya tiba-tiba dia jalan di jalan raya kecelakaan, maka akan dibalikan 3, berarti 300 juta dikalikan 3 sama dengan 900 juta. Walaupun baru 1 bulan. Bagus kan? Nah, kalau terjadinya di bulan Ramadan sampai 2 minggu sesudah Lebaran, masa mudik, biasa kan tiba-tiba Lebaran itu kunjung apa tiba-tiba ada sangka-sangka terjadi, maka dikalikan 4%, berarti 300 juta dikalikan 4 sama dengan 1 bulan, walaupun baru 1 bulan. Pertanyaan, apa tanya di sini? Kenapa banyak sekali dengan syariahnya? Bertanya. Itulah sebabnya uangmu yang 30 tadi tidak bisa ditarik di tahun ke-10. Bu, saya mau narik bu di tahun ke-10, nggak bisa karena uangmu dikembangkan. Dan dia rapat ke Jakarta Index Islami.
dia rapat di bursa saham karena dia adalah munafik terbesar di Indonesia Syariah. Itulah dikembangkan dia punya uang. Makanya itulah untuk mendapatkan uang yang banyak tadi. Pertanyaannya, apa itu pemberian riba atau bukan? Itu bukan riba, karena bagi hasilnya diberikan ke kamu. Jadi, dan bukan kita sendirian, banyak orang, sekumpulan orang di Indonesia saja sekarang sudah ada kurang lebih 4 juta, sudah lebih 4 juta nasabah khusus syariah, 4 juta nasabah. Makanya pangsa pasar di Indonesia untuk credential masih 0,sekian% dari jumlah penduduk. Ya, yang konvensional mah banyak, tapi kita tidak anggap itu karena kita anggap haram. Nah inilah bagaimana kita membantu sesama ketika kita melihat orang, aduh kasihannya orang banyak anaknya, bagaimana sih kalau misalnya ketua kepala rumah tangganya pencari uangnya dari siku, kasihan anak-anaknya kecil-kecil, tahu hari yang begini. Indonesia kerja ini salah satu membantu masyarakat yang penting kok bisa bayar saja, nanti harus deposit. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ada namanya program CCB 88. Program CCB 88 itu program CCB cover kritis, itu CCB cover kritis benefit. Jadi dia adalah singkatan. Dia itu kalau kena penyakit kritis dari 88 penyakit, maka dia dihentikan membayar dan dia disantuni. Tergantung setelah dibuat di internet, dia mungkin diberikan sampai 200 juta, tergantung umurnya juga dan uang yang dimasukkan. Nah, dan kalau misalnya dia dalam posisi kritis dan dia meninggal, maka kan santunan meninggalnya lain, santunan kritisnya lain. Maka santunan kritisnya akan ditambahkan santunan meninggalnya, maka akan lebih banyak. Nah itu. Kemudian ada lagi namanya lebih 10 lah sekarang produknya. Saya tidak hafal semua, ada namanya asuransi unit link. Asuransi unit link itu seperti yang saya ambil pertama, itu adalah gabungan antara asuransi plus investasi. Itu namanya unit link. Itu unit link. Jadi kalau mau melihat produknya ini banyak sekali. Masih ada pertanyaan? Jadi dalam menjalankan sistem di dalam presiden syariah itu, akad apa saja yang digunakan? Pertama adalah akad tabarru, akad hibah. Jadi tabarru itu sekiranya kau minta saya tuliskan, ada tempat menulis saya mungkin kau lebih paham. Sekarang bisa kasih tahu aku tuh. Akad tabarru itu misalkan begini. Akad tabarru itu bahasa Indonesianya kita bilang dana sosial. Kamu kan sudah belajar tuh? Kamu sudah belajar namanya akad tabarru, akad hibah. Nah, maksudnya hibah begini. Saya store uangku 500.000 sebulan. Uang saya ini akan terbagi 2 posnya. Satu membiayai asuransi, satu membiayai investasi, satu masuk investasi. Investasi itu atau tabungan lah itu. Nah, apa yang dibiayai investasi itu tahun pertama sampai tahun kedua, yang dibiayai itu pertama kalau sakit kritis, kalau kecelakaan, kalau masuk rumah sakit, kalau meninggal. Nah ini yang dibiayai, ini namanya asuransi. Ini namanya asuransi. Jadi mungkin kalau misalnya 500 di store, ya sekitar 300 ribuan lebih, 380 atau 400 ribu masuk di sini dulu di data baru tadi. Dan dana sosial bahasa Indonesianya kira-kira begitu, masuk dulu di sini. Nanti jadi kurang lebih 100 ribuan saja masuk investasi. Tahun ketiga sampai tahun kelima terbalik. Di sini lebih banyak masuk investasi, di sini sedikit. Jadi kita sudah menyumbang duluan toh. Nah, tahun ke-6 sampai tahun ke-10 dan seterusnya sudah masuk 100%. Makanya orang mengatakan, saya sudah menabung 10 tahun nih. Saya menabung 500 ribu, berarti sudah ada dong uangku 60 juta. Oh, nggak bisa begitu. Karena kau store dulu 2 tahun di tempat yang tabarru. Kau masukkan dulu di dana sosial. Untuk apa itu dana sosial? Membiayai tadi yang 4 itu. Kalau terjadi sakit kritis, masuk rumah sakit, kecelakaan, meninggal, itulah biayai. Jadi kau menyetor dulu uangmu dikumpulkan nih terhadap sesama peserta. Nah, ini yang tersimpan di investasi. Nanti kita lihat berapa jumlahnya. Ya tentu dilihat dari perkembangan uang pada waktu itu. Nah, dilihat mungkin ada 60 juta, mungkin ada sekitar 30 juta sajalah. Nah, di sini nih ada orang yang salah paham.
aduh asuransi pembohong, penipu, macam-macam. Karena dia hitung uangnya dia store sejumlah tahun yang dia hitung. 60 dia lupa kalau masuk di sini Ki membiayai yang lain. Contoh kalau dia meninggal diberikan uang 200 juta. Mana banyak itu yang kostor akan diberikan? Jauh lebih banyak. Tapi dia tidak sadar kan? Iya. Dia tidak ngerti. Nah inilah namanya asuransi syariah. Sebenarnya perlu sekali dia sampaikan ke masyarakat. Nah kelebihannya ini barang selama beberapa tahun tidak pernah dipakai, maka menambah itu jatahnya kita tentu dihitung sesuai jumlah premi yang kita masukkan. Misalnya kita tidak pakai, maka dia akan menambahkan investasi. Nah, jadi di tahun ke-10 misalnya atau tahun ke-7 misalnya, ada tahun jiwa bisa ditarik. Ada. Karena ada uang tadi itu investasi yang tersimpan toh. Nah, tapi selain itu, apa misalnya bagaimana kalau begini? Kita sakit, kita menggunakan dana sampai 500 juta. Apa investasi berkurang? Tidak ada hubungannya. Karena kan posnya yang tabaruk lain. Tabaruk itu dalam bahasa sehari-hari di dunia ekonomi itu dana sosial. Kita sudah menyumbang, mengumpul di sini. Nanti kalau saya sakit, kau ambilkan di situ di posnya. Nanti kalau kau sakit, kau ambilkan di sini. Persis sama kalau misalnya begini. Ibu Dekan bilang begini. Seluruh dosen di PB kita mengumpul uang 50.000 per bulan ya, semua. 10.000 kita simpan di sini di dana pos yang satu. 40 kita kelola. Kalau ada teman kita sakit, ada yang kecelakaan, diambil dari 40 itu. Persis itu. Itulah namanya konsep syariah. Nah, kedua konsep inilah dijagai oleh MUI. Nah, namanya DSN tahu, Majelis Ulama Indonesia tahu, namanya Dewan Syariah Nasional. Inilah dijagai sehingga dia terbebas dari maghrib. Maghrib itu maisir, riba, gorah. Nah, kan ini yang 3 yang haram, makanya tadi akadnya disebut akad riba, dana tabarruk. Oke. Apalagi? Oke, baik Bu. Sesuai Ibu yang jelaskan, pertanyaan selanjutnya dari kami yaitu bagaimana prosedur-prosedur yang dilewati oleh seseorang ketika ingin mendaftar sebagai nasabah dari Prudensial Syariah? Yang pertama adalah ketika kita sudah jelaskan dan orang itu sudah merasa tertarik, macam saya ini memberi literasi saja. Adapun memberi keyakinan kepada orang mau masuk atau tidak itu urusan Allah. Yang penting tugas kita ini seperti saya sebagai stafnya menyampaikan ke orang, berliterasi ke orang. Kalau saya bilang tertarik, ditanya lagi, bagaimana ibu? Apakah ibu sehat? Orang sakit tak bisa diterima. Apakah ibu sehat? Itu yang pertama ditanyakan. Apakah ibu sudah paham? Harus paham benar. Karena kalau dia tidak paham lalu dia masuk, bisa-bisa komplain di belakang hari. Dikasih paham memang. Apa ibu sudah paham? Oke, saya sudah paham, benar sudah paham. Yang kedua setelah itu ditanyakan lagi, kalau begitu pinjam KTP-nya, saya telepon, harus ada KTP. Nah, ini di Prudensial karena dia perusahaan besar. Kalau KTP-nya misalnya tertulis Muhammad Halik, Hayat, H-A-L-I-K, terus nanti dia salah tulis Chalik, tidak diterima. Prudensial itu satu saja nama yang salah tidak terima. Harus periksa ulang, karena dia benefit perusahaan besar, tak mau salah-salah. Sesudah diminta KTP-nya, diminta lagi. Bapak merokok? Kenapa ditanya merokok? Karena kalau dia merokok cuma sedikit, dia punya klien. Kalau dia tidak merokok, dia akan tinggi. Contoh, kemarin saya ketemu dengan nasabah. Saya sudah buatkan di HP itu dia nabungnya 500.000. Ternyata kalau dia meninggal 502.000. Tapi setelah saya buatkan merokok, ternyata dia tidak merokok. Tadinya 402.000, 2 juta, ternyata naik menjadi 502 juta. Coba jauhnya bedanya merokok dan tidak merokok. Jadi kalau ditanya bapak merokok atau tidak merokok, tentu ditulis semua. Kemudian diminta lagi ada emailnya bapak. Kemudian apa penting email? Karena akan dikirimi terus informasi. Kemudian nomor HP-nya akan dikirimi juga melalui WA-nya. Kemudian yang berikut ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ya, kalau misalnya suami yang atas nama, ahli warisnya istri dan anak-anak. Kalau istri yang atas nama, ahli warisnya suami dan anak-anak. Yang ini ahli warisnya. Nah misalnya bagaimana dengan ahli waris? Ahli waris tidak boleh salah.
Kenapa tidak boleh salah? Siapapun yang ditulis dalam buku, maka itu yang berhak menerima kalau ada apa-apa sama bukunya. Nah, kemudian sesudah itu diminta semua ada riwayat penyakit. Oh tidak ada, sehat walafiat. Kalau misalnya riwayat penyakitnya tidak terlalu parah, biasanya diterima. Tapi kalau dia ada riwayat penyakit, maka disuruh periksa di Prodia dulu. Disuruh diperiksa di Prodia itu gratis. Kemarin nasabah ada saya bawa, lebih 2 juta pemeriksaan di Prodia ada bayar, provinsial bayar. Tapi hasilnya dia tidak boleh tahu. Saya kirim ke Jakarta, ternyata di sana dikirim saya di email, apa boleh buat orang ini ditolak. Jadi provinsial tidak serta-merta menerima orang. Dia selektif. Oh, maaf, orang ini tidak bisa diterima ditolak. Seperti bakat tuh, tidak bisa diterima lagi. Ketika saya majukan diri saya diterima, dia tidak. Itu sebab penyakit. Dan yang berikut sesudah itu lengkap semua diisi formulir, semua tidak ada salah lagi, maka dikirimlah pengajuannya ke pusat. Setelah ada informasinya, pertama pergilah nasabah itu bayar ke ATM. Atau kalau pertama bisa ngantar bantuan kepada kami, tapi sebenarnya kami dilarang pegang uang, tidak boleh. Dialah yang pergi diantar, itu maki transfer ke lantai, ditujukan caranya. Kemudian berikutnya ditariklah dari rekeningnya kalau ada rekeningnya. Sistem DD. Tapi ada juga yang tidak usah DDT, saya bayar saya bulan. Ada juga kadang-kadang. Nanti setelah ada informasi beberapa hari ke depan, ada informasi 2 minggu kemudian Anda diterima. Sesudah itu 2 minggu kemudian lagi sudah polisnya sudah datang. Polis itulah jaminan. Ya seperti itu prosedurnya di Prudential, tidak semerta-merta. Ada orang sudah iya sih diterima. Baru-baru yang di Ayu, kenal dia itu? Iya. Saya ceritakan begini-begini, saya ajukan, langsung diterima karena ada nah itu. Jadi begitu seperti itu, tidak serta-merta oh enggak, dia selektif. Ada contoh kasus, dia berbohong, dia mengisi di formulir bahwa orang ini tidak pernah sakit. Ternyata yang pemeriksa itu berkas di Jakarta dokter ahli, bukan dokter ECEC. Dia cuma lihat riwayat, dia sudah tahu orang ini pernah sakit tapi dia hubungi. Tetap kembali terima Muhammad, Anda belum bisa diterima. Jadi karena dia perusahaan besar, andainya dia tidak begitu cara ketatnya, maka mungkin di Indonesia dia sudah lenyap. Seperti asuransi yang lain, karena sistemnya tidak benefit, banyak penipuan-penipuan. Kalaupun di Prudential ada kayak film-film itu yang dikirim orang, video-video ini Prudential penipu macam-macam, ada datang jaluk-jaluk di kantor, biasanya itu dia tidak mengerti. Nah, contohnya kemarin ada orang jaluk-jaluk di Jakarta, itulah yang dikirim semua ke seluruh Indonesia. Ternyata orang itu sudah paham. Yang dia kira persis seperti yang saya bilang, saya sudah menabung 10 tahun, 560 juta nih dong yang saya menerima. Dia lupa kalau nak pakai membeli kesehatan, nak pakai membeli kecelakaan, nak pakai membeli sakit kritis, nak pakai membeli meninggal. Tapi ketika misalnya terjadi resiko ini dan dibayarkan, nah jauh lebih banyak dikasihkan dan lupain itu nanti. Karena yang dia ingat menabung sama dengan bank. Ini beda, ini asuransi. Kalau mau seperti itu piko bank sana. Nah itu yang biasa salah cara paham orang. Oke, cukup. Oke, baik Bu. Ibu merupakan salah satu agen atau karyawan pada Prudential Syariah ini. Iya. Jadi bagaimana cara sosialisasi layanan kepada masyarakat, Ibu? Biasanya pertama saya dulu cari-cari nama di HP saya, terutama teman-teman dekat yang saya kenal. Saya cari-cari dulu. Yang kedua setelah saya cari-cari, biasanya kalau ada nomornya saya telepon, saya perkenalkan. Ada dong produk saya begini, syariah bagus sekali. Kalau dia bilang kirimkan saya formulirnya, terus saya kirimkan. Biasanya kalau sesudah itu menjelang beberapa saat kemudian saya telepon lagi, bagaimana Pak? Kalau dia bilang belum dulu, saya lanjutkan. Tapi kalau dia tertarik, saya tinggal bikin, coba dikirim datanya, saya buatkan di ini. Kan komputer yang itu, saya hitungkan dulu keuangannya. Oke, sekian. Sesudah itu saya kirimkan, bagaimana tertarik tidak? Yang kedua caranya, dengan cara ada namanya BOP. BOP itu kita mengundang orang-orang calon nasabah di sebuah hotel. Lalu kita perkenalkan beberapa testimoni orang-orang yang sudah diberikan. Diperlihatkan semua yang sudah diklaim semua, itu dengan cara itu juga. Ada juga dengan cara
namanya grup seni. Grup seni itu kita datang di keramaian, memberikan brosur-brosur lah. Kalau orang itu tertarik ya terserah dia mau nanya sih ke ada nomor WhatsApp. Dan yang paling sering pribadi saya lakukan, saya berkunjung silaturahmi ke rumah. Saya minta waktu, caranya saya telepon dulu, bolehkah saya silaturahmi ke rumah ibu, ada sesuatu yang saya mau cerita. Oh ya boleh, silakan. Kalau dia bilang saya tidak panjang waktu, saya bilang saya punya waktu hanya 5-10 menit. Saya punya waktu 5-10 menit loh. Kecuali kalau pertanyaannya panjang berselayan. Kalau saya ke sana ke orang, kalau saya ke sana ke tempatnya orang, yang saya namanya always understanding, always listening. Jadi kita harus mendengarkan dan kita harus memahami. Caranya saya cuma mendengarkan saja apa yang cerita. Bagaimana riwayat keluarga, bagaimana riwayat apa. Dari situ saya bisa tebak, oh ini orang wajib hukumnya dikasih cinta daripada apa anaknya tertolong. Oh ini orang kayaknya butuh kesehatan nih, itu yang saya ceritakan. Ini orang butuhnya pendidikan anaknya, maka itu yang saya ceritakan. Oh ini orang butuhnya sakit kritis, oh sakit kritis saja. Mungkin wanti-wanti kalau saya nanti tua, bagaimana dengan dia saya, anak saya jauh semua, bagaimana dia. Nah, itu tergantung kebutuhan orang itu. Jadi saya perkenalkan singkat saja produk ini. Sudah itu saya always listening, saya mendengarkan apa yang menjadi keluhannya dia, saya dengarkan. Sesudah itu saya memberi pemahaman sebentar, sesudah itu saya pulang. Jadi kita itu kalau kita datangi orang, tidak memandangkan, oh tidak, kau harus masuk ke dalam. Saya hanya menjelaskan begini, kalau dia tertarik lagi, saya dipanggil lagi. Kalau dia tidak tertarik, tentu saya tidak kesana lagi. Karena di Indonesia ini dari 160 sekian juta jiwa, sekarang tadi saya bilang baru sekitar 4 juta syariah. Nah, kalau begitu berapa persen itu? Masih 0,%. Artinya pangsa pasar kita sangat luas. Itulah teman-temanmu, kakak-kakak kelasmu yang sudah alumni, saya ajak di sini menjadi karyawan. Dan saya kasih tahu, mau kok saya tunjukkan jalan karyawan di sini yang bekerja di sini dan kamu menolong orang, beribadah, menolong orang, bukan main puas kita. Kalau ada orang terkapar, ya ada uang masuk dari rekeningnya ibu 1 M. Lumayan lah buat sekolah anak-anak ibu. Kalau ibu lagi kena risiko atau apa, puas jiwa kita kan. Kita menolong orang itu. Apalagi jadi kita niatkan beribadah. Nah itu seperti itu. Jadi kakak kelas pun banyak jadi agent. Baru-baru ini ada yang mahasiswa S2 yang sebimbing itu saya kasih jadi agent. Dan kalau kita ikuti di sini trainingnya 3 tahun saja insya Allah kita sudah berhasil. Perbedaannya di sini dengan pegawai, di sini adalah royalti semua. Teman saya, kepala kantor saya kemarin mendatang, penghasilannya kurang lebih 100 juta sebulan. Dia dosen UI. Dia tidak mau tertarik jabatan, dia mau tertarik. Mungkin bisa saja sekali-sekali, karena dia punya penghasilan melampaui ilmu. Ya, bahkan nah itu kalau kita mau kerja di sini 3 tahun insya Allah kita sudah berhasil kalau kita ikuti sistemnya. Tapi tidak juga serta-merta begitu masuk langsung dapat, tidak lah, tentu harus ikuti sistemnya. Itulah yang membuat saya sampai hari ini, saya sudah 10 tahun masih betah di sini, walaupun saya tidak cepat dengan orang-orang lain karena saya kan sibuk mengajar, tidak tahan. Tapi saya tetap bertahan karena dari beberapa kasus sudah banyak sekali orang yang saya tolong dan jiwa puas kalau saya tolong orang. Itulah yang membuat saya sampai hari ini masih betah. Dan kau juga kalau kau selesai dan kau merasa aduh saya mau kerja sama ibu deh, daripada saya selesai begitu kesana kemarin gak jelas pekerjaan, kau datang sama saya bimbing kamu, kasih training kamu, ikuti ini, kau tunjukkan jalannya, aku bisa dapat uang cepat. Dan yang saya maksud royalti seumur hidup begini, dia kita bisa wariskan kepada 6 keturunan. Contoh, kalau pegawai negeri, misalnya seperti kakak saya pegawai negeri, kakak saya meninggal, pensiunnya jatuh istri. 1 tahun kemudian istrinya iparku meninggal juga, maka pensiun tinggal 1. Untungnya anaknya masih ada 1 yang sekolah, masih ada 1 yang kuliah, jadi itulah pensiunnya mamanya biayain, itu pun tidak cukup, tinggal sedikit.
Nah kalau sarjana semua nanti ini tidak ada lagi putus. Coba. Tapi kalau prudensial, meninggal ibu jatuh ke anak, meninggal anak jatuh ke cucu sampai 60 bulan. Walaupun anak itu masih kecil. Misalnya orang tuanya dapat penghasilan sampai 10 M, otomatis jatuh ke anak. Otomatis. Inilah yang dimaksud royalti seumur hidup. Dan inilah yang dikejar orang. Dan prudensial, saya menemukan prudensial itu hanya satu-satunya perusahaan yang memberangkatkan karyawannya ke luar negeri tak lebih 3.000, biasa 4.000. Dia charter pesawat Garuda ke luar negeri. Saya kodong baru sekali dapat Bangkok, dan saya mengatakan baru Bangkok saya dapat, dan alhamdulillah belum pernah saya, walaupun saya sering ke luar negeri, tetapi yang memberangkatkan prudensial dikasih tempat dan saku, tidak ada tempat ditahu sampai set dikasih tempat dan saku, Semuanya ditanggung. semuanya. Dan kita belajar dari orang-orang besar di luar negeri. Begitulah caranya mengelola. Dan saya berharap ini kalian ini orang syariah kembangkan ini syariah, karena kalau bukan kau yang kembangkan syariah, orang Cina yang akan datang tawarilah masyarakat kita yang konvensional yang haram. Muna tak belajar di baby syariah apa? Hilanglah itu ilmu karena kita masuk pendidikan konvensional. Begitu. Oke? Baik Bu, saya lanjut saja. Ya. Tadi Ibu sudah jelaskan tadi bahwa asuransi prudensial ini sudah berdiri selama 18 tahun kurang lebih Bu. 25 syariah. Iya Bu. Kalau di ini hampir 200 ya. Di dunia hampir 200 tahun. 1848 lahir itu. Iya Bu. Di Indonesia 170 tahun sekian. Jadi Ibu yang ingin saya tanyakan ini, kan Ibu sudah 10 tahun juga bergelut di asuransi prudensial syariah ini. Jadi berapa banyak sih kantor cabang yang dimiliki asuransi prudensial syariah ini? Wih, banyak sekali. Di Makassar saja kantornya ada 8. Ada di 300 kapan. Di seluruh Indonesia banyak sekali. Banyak sekali, dan ini kan kita kalau syariah itu pusatnya di Takaful Malaysia. Kalau yang konvensional itu di Hong Kong. Kita tidak beruang ke sana ke syariah. Dan ini kita seluruh dunia. Nah, terus Bu, bagaimana minat masyarakat atas produk-produk yang Ibu tawarkan? Salah satu contoh ya, masyarakat itu tergantung literasinya. Misalkan kemarin, contoh kasus kemarin saya hari Sabtu, saya menemui salah seorang nasabah saya yang meninggal suaminya. Saya cuma jalan-jalan. Dia telepon, ibu saya mau tutup polis, tidak bisa bayar lagi. Tapi ketika saya ke rumahnya, saya jelaskan bercinta dan manfaat bercinta, saya jelaskan. Itu tadi yang saya bilang merokok dan merokok. Terus dia langsung buka polis luar. Jadi tergantung cara kita menyampaikan ke mereka, mengerti tidak. Kalau misalnya dia bilang, enggak Bu, saya anggap semua itu asuransi sama. Umi Putri sudah ludes, Jiwasraya sudah ludes. Apalagi semua sudah hancur. Nah, kita tanya. Kita tidak bisa jelaskan mereka punya orang karena setiap tahun saya tahu kalau saya sendiri. Tetapi kami ini sekarang ini sudah 12 tahun Bu. Anda ini kita punya perusahaan masalah salah sudah lama diusir di Indonesia. Ini bukannya diusir, sudah berdiri sendiri lagi. Jadi sekarang ini di Indonesia ketemu besi itu bersati banyak banyak. Kalau ini kita berdiri sendiri syariah, tandranya banyak. Walaupun tidak ada aksamanya di syariah, ada tidak sama kita karena kita adalah berdiri sendiri. Makanya PBNU pusat itu, PBNU pusat sudah kerjasama dengan Oktober kemarin. Nah ini rencana lalu bekerjasama dengan pusat. Andainya bermasalah sudah diusir, tidak boleh isi Indonesia. Semua karyawannya ditangkap di penjara. Beda kalau di Australia karena nih ada korupsi orang. Taruh saya di situ, di meja. Mana teman main dua tadi? Nah, di mana simpang kasih kumpulin ah? Jadi tergantung minat masyarakat. Jadi masyarakat itu tergantung literasi sih. Karena banyak orang mengambil, tidak mengambil karena dia tidak mengerti. Tapi ketika kita beri penjelasan yang benar, asal penjelasannya benar, jangan salah. Kalau penjelasannya tidak, itu beginilah sih, nanti 2 tahun kemudian ibu ambil uang semua, oh salah. Jadi iya, jadi itu masyarakat tergantung cara kita menjelaskan. Tetapi yang membuat kita di Parepare sedikit sekarang agak lain, karena banyaknya
korban-korban asuransi kayak tadi itu ya Jiwasraya ke rumah, ke rumah, asing ke rumah, apalagi itu yang 4 itu sudah 4 itu trauma semua, dia kira ini barang sama. Jadi sebenarnya kita punya minat masyarakat itu kita sebenarnya dikorbankan oleh perusahaan yang sudah pernah masalah toh. Iya, sudah pernah tutup, sudah pernah bermasalah, kita dirugikan. Tetapi walaupun begitu tetap saja kita jalan karena kita berniat bahwa kita ingin beribadah. Kita beribadah, membantu orang sesama manusia, dan ini sangat patut kita jalankan karena konsep syariah. Takutnya masyarakat kita ketika Indonesia wajib asuransi, orang Cina yang akan datang tawari kita, maka dipaksalah kita mengambil yang bukan syariah, maka haram lah. Itu yang kita takuti. Makanya sebenarnya harus diperbanyak karyawan di sini seperti ini. Oke. Kalau ini ada juga pertanyaannya. Baik, langsung saja Bu, mengenai tidak jauh-jauh dari pertanyaan dari teman saya mengenai dari asuransi syariah ini, apa manfaat yang bisa menjadi nilai jual kepada masyarakat? Manfaatnya tadi itu yang pertama, tadi yang pertama jiwa ya. Kalau dia terjadi meninggal langsung diberikan, walaupun baru sebulan membayar. Tidak manfaat kayak kalau dia cuma menyetor 300.000, nah mati dikasih 200 juta. Tidak manfaat. Kalau dia kecelakaan dikasih 600 juta kali 3, baru dia hanya menyetor 300.000. Itu kan manfaat besar. Yang kedua, kalau dia sakit, saya terus terang, saya punya kartu merah kemarin, nilainya cuma 900.000 per hari kamar saya. Di rumah sakit umum sini cuma 500.000 tertinggi. Tapi karena saya ganti alihkan menjadi kartu hitam, maka nilai rumah sakit saya per malam itu 1 juta. Kartu hitam 2018 saya pindah, berarti saya baru 3 tahun. Kalau saya hitung pembayaranku baru sekitar 50-an lebih juta masuk uangku di sana. Nah saya sudah dikasih 1 kali operasi hampir 120. Lebih banyak yang kasih Kak, dibanding saya yang sestra. Nah, tapi walaupun banyak, saya berharap itu tidak bertahan kasihan untuk tidak lagi sakit Kak. Saya berdoa mudah-mudahan tidak sakit Kak. Nah cuma masih tetap harus buka mesin karena ada mesin jalan. Makanya saya bilang, oh ya Allah, terima kasih Allah, Kau berikan saya kesadaran untuk mengambil ini kartu. Bagaimana nih kalau tidak saya ambil dari mana segitu banyak? Askes tidak sanggup sampai di sana teman. Bisa lah askes tapi obat generik dikasih saya. Kalau kartu hitam bisa pesan dokter, tergantung nilai kartunya. Saya mau pesan dokter dari Australia Pak, boleh? Saya mau dari dokter Singapura Pak, boleh? Tergantung nilai kartu Pak. Itulah namanya PPH setengah hitam. Itu manfaat. Manfaat ketiga, sudah dari manfaat ketiga, orang yang pendidikan itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya, dia ambil dana pendidikan, orang tuanya jangan sakit kritis, anaknya tidak bayar lagi buat selama-lamanya, dikasih toba anaknya uang jajan per bulan, padahal orang tuanya jangan kritis. Kenapa bisa begitu? Ini kan syariat sistem tolong menolong. Bagaimana orang tuanya dia sebagai pembayar, anak ini tidak ada pekerjaan yang mesti anak-anak, siapa bayarkan? Maka diberhentikanlah membayar, dia dikasih uang selama dia tidak bayar. Kalau dia bayar 500.000 sebulan, maka dibayarkan ini anak 500.000 sebulan, dilanjutkan pembayarannya. Siapa yang lanjutkan? Ya perusahaan. Aduh ya Allah, perusahaan lanjutkan pembayarannya walaupun orang tuanya sembuh. Dia memang sakit kritis, koma di rumah sakit, tapi kan 1 bulan tetap saja dihentikan membayar, tetap saja di perusahaan lanjutkan pembayarannya. Terus andaikan si orang tuanya meninggal, maka dikasih lagi tambahan 100 juta. Coba ambil di mana ini perusahaan ini? Dan dari mana saya tahu? Contoh kasus saya punya nasabah di Sinjai. Saya tidak pernah ketemu orangnya, saya tidak kenal. Tapi nasabahnya agengku punya nasabah. Dia meninggal, di telepon saya, Bu, suamiku meninggal. Tapi kan namanya atas nama anaknya yang punya nama di buku. Tapi orang tua bapaknya pembayar. Nah itu yang meninggal. Jadi saya bilang begini saja, Bu, tulis kronologis meninggalnya. Dia tulis dia meninggal, dia 1 minggu bolak-balik jantung meninggal. Sesudah itu Bu, kirim ke kantor Makassar. Nah kirim ke kantor Makassar kirim ke kantor pusat. Bulan depan langsung berhenti membayar. Ya sampai sekarang dibayarkan terus itu, sampai sekarang itu. Jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal,
tetap saja dibayarkan, ini dilanjutkan pembayarannya neneknya. Coba ambil kira-kira perusahaan mana dia tidak ada. Terus yang keempat tadi itu yang sudah dikasih maki kalau sakit ada tapi investasi tak bisa diambil nanti. Tergantung berapa yang terkumpul. Tapi jangan itu seperti saya bilang tadi. Ya sekian jumlah sekian oke. Itu ada. Nah pertanyaannya, bagaimana kau sudah mau dikasih 1M? Yang kau saja store baru 30 juta. Nah baru di 1M dikasihkan buat pembayaran ke sakitmu ya? Bagaimana kira-kira? Yang mana banyak tetap lebih banyak dikasihkan dari Indonesia. Tapi itulah yang masyarakat belum tahu. Tergantung cara kita menjelaskan. Manfaat kelima. Tadi itu anak-anak yang dikasih pendidikan, saya bilang tadi bercerah pendidikan. Dia sudah bayar, percinta lain. Dia sudah bayar misalnya 10 tahun. Mami anakku kuliah Pak di kedokteran, oh si alas, nah kamu memang mantap. Saya kasih dia maki. Sesudah itu, hendak membayar maki. Jadi apa lagi enggak Min? Apalagi selanjutnya? Dikasih maki uang per bulan, uang jajan anak, tidak perlu lagi kirim tiap bulan. Dikasih terus sampai kapan? Sampai selesai anak. Coba dapat di mana, di perusahaan mana? Walaupun dibandingkan di seluruh asuransi mana di dunia, ada yang sama nggak? Nggak ada. Khusus syariah ini, konvensional juga nggak persis ini. Konvensional hanya syariah. Kenapa begitu syariah? Karena kita lahir untuk saling menolong orang. Ngapain kalau seorang orang menderita tidak dikasih uang? Nah itu tujuannya kita hadir. Karena kita mau menolong orang. Orang terkapar, anak-anaknya kecil-kecil mati, orang tuanya tidak bisa biaya. Nanti anaknya dalam narkoba, ada yang lain peminta-minta. Coba kasih masa 1M, 2M. Masih bisa kau pakai lanjut pendidikan lanjut. Kau bisa sampai selesai, kau bisa jadi manusia. Apa kita tidak menolong? Itulah yang dimaksud ibadah. Itulah yang dimaksud ibadah. Jadi itulah antara lain manfaat yang saya sendiri rasakan dan termasuk saya istimewa. Makanya saya bilang terima kasih ya Allah untuk mempertemukan saya dengan masing-masing. Dia kendala apa yang biasa Ibu alami Pada saat yang dalam pengelolaan asuransi prudensial ini? kendala yang saya alami yang pertama, masyarakat itu kalau dia klaim, oh mana ini prudential begini-begini, prudential begini-begini, dia yang tidak lengkapi berkasnya. Satu. Jadi saya kasih tahu lengkapi berkas tak, baru dikasih misal dia meninggal, mau langsung saja dicari kawannya masuk di dunia baru dan ambil keterangan polisi kalau di jalan. Kalau dia di rumah sakit harus ambil keterangan rumah sakit, tanda tangan ke rumah sakit betul orang ini meninggal, sempat tidak meninggal tidak benar. Makanya dia tulis kronologisnya. Kalau disuruh ambil surat begitu, nah kira milihnya dipersulit. Nah itu yang pertama. Kendala yang kedua, pada saat kita tawari orang, tidak semua langsung mau. Karena itu tadi selalu membanding-bandingkan dengan yang sudah bermasalah. Kendala yang ketiga, baru dibilang asuransi, tutup mata, tutup telinga. Apakah saya sebagai karyawan harus putus asa? Tidak. Kenapa saya tidak pernah putus asa? Karena saya berniat itu adalah ibadah bagiku. Karena saya meniat menolong orang. Jadi saya tidak pernah putus asa, tidak pernah saya punya dari kerja. Nah, siapa lagi? Bu, Ya. jadi pertanyaan terakhir itu Bu, Ya. bagaimana dari prudensial syariah ini, apakah ada aplikasi atau Oh, bergerak? kenapa saya tertarik? Tunggu dulu, di sini kita masih sedikit sekali. Kenapa saya tertarik sampai di situ 10 tahun? Karena dia punya sistem yang tidak pernah berubah dari lahirnya sampai sekarang. Dia konsisten dan dia sistemnya sesuai dengan syariat. Itu yang membuat saya tertarik. Andainya suatu saat udah apa, wih, mak benda juga bukan syariat, mau lari mak. Karena saya bilang, bukan saya, bukan syariat, takut yang mengatakan. Makanya, kenapa saya mengatakan benefit? Pertama, karena sudah terasah, sudah teruji, sudah membuktikan. Bisa ditanyakan konsep syariahnya, rupanya dia. Makanya saya pelajari ini, berapa tahun saya pelajari syariahnya, bersih tertarik. Kalau andainya ada saya, enggak syariah itu cerita jo, enggak lagi saya tertarik. Itu loh. Karena dia benefit dan saya yakini murni dan saya yakini membuktikan. Tidak ada janji-janji palsu. Itulah yang membuat saya tertarik. Oke? Untuk aplikasinya Bu? Aplikasinya ada banyak sekali. Banyak sekali. Aplikasinya itu kita bisa lihat sendiri langsung di HP. Orang sudah mendaftar, kita lihat sendiri, mau cek sendiri kita punya perkembangan ada di sini. Pokoknya semua, bahkan bisa konsultasi dokter. Saya mau konsultasi dokter dong gratis, bisa di aplikasi.
Semua pakai aplikasi, termasuk saya mengajak orang untuk aplikasi. Prudential Ya, Prudential. Jadi ini aplikasi semua, jadi semua serba aplikasi sekarang. Aplikasi. Nah, itu harus dipelajari dulu. Ini ada juga? Ada Ji? Tukang shooting saja. Oke. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari wawancara kami terkait tentang asuransi prudensial syariah. Dan mungkin ketika masih banyak pertanyaan bisa langsung datangi narasumber. Boleh. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai prudensial syariah serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh lembaga mereka tersendiri, kami, mahasiswa program studi akuntansi syariah dari kelompok 1, yakni asuransi syariah atau prudensial syariah, mengajak seluruh teman-teman sekalian atau kalian semua yang menonton video ini untuk bergabung pada layanan prudensial syariah dan tetap mengembangkan nilai-nilai syariah. Hai guys, terima kasih telah mengikuti acara kita pada sore hari ini karena telah mendatangi atau mewawancarai lembaga keuangan syariah yakni asuransi Prudential Syariah. Bye bye guys. Bye.